Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami, tim pengembangan BPKAD Kota Yogyakarta. Baik teman-teman, kita akan melanjutkan sesi tutorial. Jika sebelumnya kita sudah mempelajari bagaimana kita menginputkan hasil dari monitoring dan evaluasinya di halaman Monef, maka kali ini kita akan belajar di menu buat laporan. Nah, ini sebenarnya adalah yang paling menarik. Karena kenapa? Setelah teman-teman input target, realisasi, dan Monef, itu sebenarnya kewajiban teman-teman itu sudah selesai. Teman-teman operator sudah selesai sampai di situ, tinggal menunggu hasil daripada evaluasi tersebut. Nah, jika diminta untuk rapat atau diskusi apapun dan membawa laporan atau harus melaporkan bulanan kepada atasan, teman-teman bisa banget nih ngakses di sini. Bisa banget ngakses buat laporan custom. Nah, kenapa kami namakan buat laporan ini? Sebenarnya karena kami itu punya keinginan yang besar untuk menyediakan seluruh kebutuhan laporan teman-teman. Sebagai tanda terima kasih teman-teman sudah berpartisipasi untuk menggunakan aplikasi portal PAD. Dengan begitu teman-teman jadi lebih ringan nih atau lebih mudah dalam membuat laporan bulanan atau laporan rutin atau laporan yang sifatnya hanya sementara gitu ya. Nah, untuk menggunakan fitur ini teman-teman mungkin harus minimal mengetahui ada beberapa di sini tombol atau kita sebutnya itu button ya teman-teman. Ada beberapa button. Yang pertama tuh ada button terkait dengan date picker atau pengatur rentang waktu gitu. Nah, pengatur rentang waktu ini kami sediakan yang sudah kami setting, yaitu triwulan 1, triwulan 2, 3, 4, semester 1, 2, year to date 1 tahun. Ini tuh sebenarnya untuk mempercepat dan memudahkan teman-teman. Biar teman-teman tuh misal mau meng-highlight di rentang waktu yang triwulan 1, tidak seperti ini. Kalau seperti ini pun nggak apa-apa, ini manual pun nggak apa-apa. Tetapi biar teman-teman cepat gitu kan, karena sudah sering kali buat laporan triwulan 1, triwulan 2, triwulan 3, maka kami sebenarnya sudah menyiapkan ini namanya preset ya teman-teman, preset waktu. Jadi rentang tanggal triwulan 1 ya tentu mulai 1 Januari sampai 31 Maret, triwulan 2 begitu selanjutnya polanya gitu. Lah, kalau sudah seperti itu, kenapa kami masih sediakan yang tanggal ini? Apa sebenarnya fungsinya tanggal ini? Tanggal ini itu halaman yang di sini itu fungsinya sebenarnya ketika teman-teman butuh satu highlight di momen atau tanggal tertentu. Misalkan teman-teman mau meng-highlight performa pendapatan UPT ataupun unit SKPD teman-teman, bagaimana sih dampak atas hari raya misalkan? Dampak hari raya terhadap pendapatan di UPT Taman Budaya misalkan, apakah lebih ramai atau enggak? Kalaupun lebih ramai, seberapa ramainya gitu. Bisa teman-teman. Jadi date pickernya silahkan diarahkan ke tanggal atau rentang tanggal yang teman-teman inginkan. Misalkan mulai dari 18 Maret sampai dengan 24 Maret. Nah, ini nanti ketika diterapkan, data yang ada di sini semua menerapkan yang diterapkan hanya ada realisasi beserta target yang ada di sekitaran tanggal ini. Jadi seperti itu teman-teman. Tetapi untuk sebagai contoh kita menggunakan yang preset 1 tahun aja. Di mana ini dimulai 1 Januari 2026 hingga 31 Desember 2026 kita terapkan. Nah, kolom preset ini kita akan ini ya teman-teman ya. Kita akan pelajari nanti. Sebelum itu kita akan mempelajari cara menggunakannya. Nah, cara menggunakannya, kanvas kosong ini ibaratkan Google atau Microsoft Excel lah, Microsoft Excel. Nah, kalau teman-teman mau buat laporan kan pasti nulis headernya dulu, baru nulis isinya. Nah, kalau di sini teman-teman nggak perlu nulis isinya, cukup tentukan headernya aja. Headernya pengen apa nih? Contoh di sini. Header pertama aku pengen di highlight di sana itu kode rekeningnya. Setelah kode rekening, aku pengen uraian rekeningnya. Setelah uraian rekeningnya, aku pengen ditampilkan targetnya berapa. Setelah targetnya berapa, aku pengen ditampilkan realisasinya berapa. Setelah itu aku pengen sisa targetnya berapa.
lalu capaiannya berapa. Nah ini angkanya semuanya akan muncul sendiri teman-teman, atau isinya akan muncul sendiri. Teman-teman cukup menginputkan headernya aja. Nah jika teman-teman perhatikan di sini itu ada titik 6 nih. Ini tuh fungsinya untuk menggeser-geser teman-teman. Jadi misalkan aku pengen menggeser yang kolom capaian ini ke kolom sini agar sisa target ada di kolom paling kanan. Bisa teman-teman, tinggal digeser aja. Di drag aja. Ini akan menggeser dengan sendirinya. Lalu di sini juga ada di headernya ini ada juga filter. Filter ini persis fungsinya seperti yang ada di Google, yang ada di Excel, Microsoft Excel. Mana yang mau ditampilkan, mana yang tidak ditampilkan, silahkan disesuaikan sendiri. Nah, jika sudah teman-teman bisa simpan setup seperti ini, entah sebagai laporan bulanan atau sebagai apa. Tapi biasanya saya rekomendasikan ketika teman-teman memiliki kewajiban untuk membuat laporan tertentu di setiap rentang waktu tertentu, silahkan ini disimpan. Tapi kalau cuma incidental gitu kan, misalkan hanya untuk rapat atau untuk apa gitu, ya nggak perlu disimpan, sebenarnya nggak apa-apa. Tapi kalaupun disimpan juga sebenarnya nggak apa-apa gitu kan. Ini contoh saya mau menyimpannya sebagai laporan bulanan. Nah, coba kita lihat. Nah, sudah muncul teman-teman ya di sini ya. Jadi ketika kita misalkan kita riset semua, spread gitu. Misalkan tiba-tiba di akhir bulan kita sudah ditagih nih, tolong laporannya segera dicetak ya gitu, agar bisa cepat dan lain-lain. Nah ini diklik, semuanya akan terset up seperti mana yang teman-teman inginkan. Nah kalau mau cetak ya ada di menu sini ekspor, entah itu dalam bentuk PDF, Excel, dan CSV. Kita akan coba bentuknya seperti apa. Nah, bentuknya akan seperti ini teman-teman, cukup rapi ya kolomnya. Di sini ada legendanya, di mana dia akan memberitahu teman-teman terkait dengan posisinya. Jadi jangan sampai meskipun ini tidak tertracing, ini jangan sampai semua user yang membaca laporan ini itu bingung gitu. Nah ini tuh menjelaskan terkait dengan kondisi kolomnya. Misalkan nama kolom nomor 1 itu kode rekening. Nah ini tadi kan nomor kode rekening ya kan untuk level 6. Uraian akun. Nah di sini target, realisasi, metrik. Nah seperti itu teman-teman. Ini fungsinya kayak semacam legenda dari kolom-kolom yang diterapkan oleh teman-teman. Untuk tampilannya sudah lumayan rapi, tapi kita akan coba sebisa mungkin akan rapikan lagi karena ini sepertinya masih belum kelihatan secara grand total gitu ya. Kita akan coba maksimalkan. Tetapi secara garis besar cara penggunaannya seperti itu teman-teman. Boleh dicoba-coba, boleh dibuat laporan seperti apa. Kalau ada sesuatu yang janggal atau sekiranya mungkin bisa di level up atau ditingkatkan fungsinya, misalkan tingkatkan desainnya misalkan, jangan sungkan-sungkan teman-teman untuk memberikan feedback ke tim pengembangan BPKAD Kota Yogyakarta dengan cara boleh di screenshot tampilan yang mau di highlight atau diperbaiki atau diberikan saran, lalu kirimkan WA boleh ke Mbak Kundi sebagai atasan tim pengembangan, boleh langsung kepada saya Anam sebagai nanti yang develop ini gitu ya. Itu boleh banget dikirim aja lewat WA bahwasanya ada usulan ABC atau ada bug nih di bagian ABC gitu, bisa banget. Kita malah lebih senang ada feedback daripada user dan teman-teman gitu ya. Oke, saya rasa cukup sekian teman-teman tutorial kita di role operator. Saya rasa kalau untuk yang halaman panduan pengguna ini saya tidak perlu memberikan tutorial, cukup diklik aja nanti dilihat kalau memang sudah sudah listing panduannya. Nah, silahkan nanti dipelajari aja. Dilihat, diperhatikan. Nanti kalau ada yang masih kurang paham dari tutorial atau video tutorial yang kami sediakan, boleh langsung nanti menghubungi tim pengembangan di BPKAD Kota Yogyakarta. Oke, saya rasa cukup sekian teman-teman. Ada kurang lebihnya mohon maaf dalam memberikan panduan bagi teman-teman, khususnya di level role operator. Kami mohon maaf, dan kalau ada yang kurang jelas sekali lagi boleh langsung kontak kami di tim pengembangan BPKAD Kota Yogyakarta. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.